Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sobat Aswaja? Masih semangat puasa kan? Jangan tergoda sama video mukbang yang seliwer-seliwer di sosial media ya. Oke, Sobat Aswaja, kali ini kita akan membahas tentang perkara yang sudah sangat terabaikan di zaman sekarang, yaitu tentang wawasan lingkungan hidup. Nah, hal itu seharusnya bisa kita jaga dan selalu kita lestarikan. Supaya teman-teman bisa lebih memahami lagi, kita akan membahasnya di podcast kali ini. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, sekarang kita kedatangan narasumber yang sangat mulia, yakni Gus Khairul Fuad. Nah, beliau yang akan menemani kita dan menjelaskan tentang wawasan lingkungan hidup di podcast kali ini. Mari kita sambut beliau. Assalamualaikum Gus Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, langsung saja. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Itu yang pernah saya dengar. Namun di zaman sekarang banyak sekali orang yang mengabaikan hal itu. Mungkin hanya 10% warga Indonesia yang sedang peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, apakah hal itu normal terjadi di zaman sekarang dan bagaimana peran kita sebagai umat Islam untuk bisa mempertahankan kebersihan lingkungan tersebut? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Nabina Muhammad ibn Abdillah. Yang paling utama kita haturkan terima kasih yang pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan. Semoga menjadi keberkahan yang luar biasa. Mengenai lingkungan hidup, seperti apa yang ditanyakan tadi, itu tidaklah normal. Bahkan itu menurut Islam itu malah tidak secara langsung menantang. Dalam arti menantang ini tidak menerima kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Maka dengan musibah atau bencana yang terjadi di beberapa daerah, semisal kayak kemarin di Kota Bekasi itu, hari Minggu itu ada yang mengistilahkan banjir kiriman. Padahal itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai hamba Allah tentunya harus ada rasa kepedulian. Rasa kepedulian terhadap lingkungan. Karena apa? Dengan rasa kepedulian terhadap lingkungan, ini tidak secara langsung kita menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara dari memelihara lingkungan atau menjadikan lingkungan ini agar tetap indah atau rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, tentu sebagaimana suri toladan kita, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan agar kita membuang sampah itu pada tempatnya. Itu salah satu. Lalu jangan senang dengan menebang hutan secara brutal. Itu diantara yang lain. Terus menjaga sumber mata air. Nah, dengan begitu, dengan hal-hal sekecil itu, tentu nanti kita ini termasuk hamba-hamba yang bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pada waktu Allah ini hendak menciptakan manusia, ini para malaikat ini secara bahasanya ini protes. Yang mana dalam Qur'annya wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, wahai Allah, kenapa engkau hendak menciptakan manusia padahal dikhawatirkan manusia nanti membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Maka Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang lebih tahu daripada engkau
sebagai seorang hamba. Maka hal sedemikian ini tidak secara langsung yang dikhawatirkan malaikat ini banjir, ini adalah dampak dari perbuatan manusia. Akan tetapi dengan kejadian tersebut ini pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita sebagai seorang hamba harus ingat bahwa semuanya ini, lingkungan ini, termasuk lingkungan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung yang kedua, dari sikap manusia yang sering membuang sampah sembarangan pasti akan menyebabkan hal yang negatif. Contohnya adalah bencana banjir tadi. Nah, apakah hal tersebut adalah salah satu bentuk peringatan dari Allah atau itu adalah bentuk murka Allah kepada umat manusia? Tentu itu peringatan dari Allah. Sebagaimana firman Allah, "Dzaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un." Artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan kerusakan oleh tangan manusia. Sehingga Allah menginginkan, menghendaki agar mereka ini merasakan dari sebab akibat yang mereka lakukan. Tujuannya apa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi ini adalah teguran dari Allah. Maka harus ingat bahwasanya lingkungan ini, alam semesta ini tiada lain adalah ciptaan dari Allah. Dan tentunya Allah menciptakan alam semesta ini termasuk gunung, terus dan yang lainnya. Ini tiada lain agar manusia ini terus memiliki rasa peduli, tanggung jawab, dan melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun wonten pesan dan kesan untuk generasi Aswaja SMP Raden Fatah? Baik, marilah kita selalu menjaga alam sekitar kita agar hidup kita ini merasa nyaman, karena semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah syair yang artinya itu, jika kita ini bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, tentu tidak secara langsung kita akan mengikat nikmat itu jika bersyukur. Namun apabila kita ini tidak bersyukur, tentu tidak secara langsung kita ini menentang dengan menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan. Dah, cukup itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, karena kita sudah berada di penghujung podcast, terima kasih banyak kepada Sobat Aswaja yang sudah mau mendengarkan dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga kepada Gus Khairul Fuad karena samudra ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua untuk kedepannya lagi. Saya mohon maaf apabila dari awal hingga akhir ini ada tutur kata yang kurang berkenan di dalam hati. Saya akhiri, ilahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.